Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teman-teman diskusi sudah bagus untuk tema yang terakhir ya, berkaitan dengan pendekatan maqasidus syariah. Jadi maqasidus syariah itu sebagaimana yang diungkap oleh teman-teman ada 3. Yang pertama adalah maqasidus syariah yang al-masalih ad-daruriyah, yakni masalah-masalah yang primer. Kemudian al-masalih al-hajiyah, masalah-masalah yang hajiyah, yang sekunder. Yang ketiga adalah an-nafsiyah atau at-tahsiniyah, yakni yang tersier. Biasanya itu kalau kita mengenal dalam istilah ekonomi, itu adalah kebutuhan yang primer, sekunder, dan tersier ya. Sekunder itu tambahan, tersier itu yang mewah. Nah, ini untuk yang pertama kali kita bahas tentang al-masalih ad-daruriyah. Masalah-masalah daruriyah itu masalah di mana kehidupan seseorang itu memang harus melaksanakan, orang muslim ketika yang sudah mukallaf itu memang harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan oleh si syari', dibebankan oleh siapa itu? Allah kepada umat Islam semua. Ini dalam rangka untuk kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Nah, ketika memang kemaslahatan ini tidak dipenuhi, artinya tidak dilaksanakan oleh kita, maka akan terjadi kegoncangan ya, akan terjadi kegoncangan. Wa idza fuqidat hadhil masalah ad-daruriyah ikhtalla nizamul hayat wa fasadat masalihun nas. Jadi ada kegoncangan yang terjadi pada manusia. Di situ timbul sebuah kekacauan dan mara bahaya yang terjadi di antara manusia karena tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Untuk yang kedua itu adalah al-masalah al-hajiyah, masalah-masalah yang sekunder. Masalah sekunder ini adalah termasuk masalah yang dibutuhkan untuk manusia dalam rangka untuk mempermudah. Jadi untuk mempermudah urusan-urusan manusia, urusan-urusan kehidupan ya. Dan ini tujuannya diantaranya juga untuk menolak dari al-masyaqqah, menolak masyaqqah ya. Masyaqqah ini sesuatu yang memberatkan dan meringankan dari taklif dari seorang mukallaf. Begitu. Jika masalah yang kedua ini tidak dilaksanakan, itu tidak sampai kepada tingkat kemadzorotan dari tingkatan masalah yang pertama. Dia untuk masalah al-hajiyah jika tidak dipenuhi, maka hanya mempengaruhi seorang itu nanti akan merasa payah, nanti akan merasa susah, dan nanti akan ada masyaqqah ya, ada masyaqqah. Jadi ada masyaqqah di dalam kehidupannya. Tidak sampai di tingkatan yang pertama. Kalau tingkatan pertama tidak dilaksanakan, maka nanti memang berujung kericuan ya. Untuk yang ketiga ini adalah al-masalih an-nafsiyah atau tahsiniyah, masalah-masalah yang tersier. Ini adalah masalah di mana seseorang itu dituntut untuk sesuai dengan adab atau muru'ah. Jadi yang ketiga ini jika tidak dilaksanakan oleh manusia, maka tidak sampai kepada kemadharatan antara yang pertama dan yang kedua ya. Efek sampingnya tidak sampai ke tingkatan yang pertama dan kedua, tetapi nanti akan ada dera yang berkaitan dengan moral, yakni dia akan merasa malu, kemudian ini manusia dianggap kurang begitu beradab jika tidak melaksanakan al-masalih an-nafsiyah. Oke, itu penjabaran untuk ketiga masalah secara umum. Kemudian ini kalau kita rinci secara rinci untuk beberapa kemaslahatan tersebut, misalnya adalah yang pertama ini al-masalih ad-daruriyah itu kan ada 5 ya.
Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Ketika awal-awal Islam Rasulullah itu kan diperintah untuk berdakwah, tetapi dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah itu barulah diperintah untuk berdakwah, menyebarkan Islam secara terang-terangan. Di dalam Al-Quran itu ada namanya perintah jihad, yakni ketika Rasulullah itu menyebarkan agama Islam secara terang-terangan, dan ini mendapat beberapa kendala sampai ada ancaman pembunuhan yang dilancarkan oleh orang-orang non-muslim kepada Rasulullah, sehingga mau nggak mau ini harus agama Allah harus ditegakkan. Kalau tidak maka Nabi Muhammad beserta pasukannya dan umat Islam sendiri nanti jika punah, umat Islam sendiri nanti jika meninggal, maka agama Allah tidak bisa tegak di bumi. Oleh karena itu harus ada yang namanya jihad, ya. Biasanya disebut-sebut dalam Al-Quran itu waqatiluhum hatta la takuna fitnatan wa yakuna ad-dinu lillah. Ada beberapa ayat-ayat yang berkaitan tentang ayat jihad, ya. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuhlah mereka, ya. Jadi perangilah mereka dimanapun mereka ada. Lah, tapi ini konteksnya di mana Al-Quran itu memberikan anjuran untuk berjihad. Ini dilihat-lihat lagi ya, karena saat itu Rasulullah dan umat Islam yang menyebarkan ini selalu diusir, umat Islam selalu dimusuhi, sehingga barulah diizinkan untuk berperang. Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Orang-orang Islam diizinkan untuk berperang karena mereka dizalimi, begitu. Dan sesama antara muslim dan non muslim itu harus ada harus dilihat-lihat konteksnya. Jangan sampai seperti ayat Al-Quran waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, pokoknya agar ketemu orang non muslim langsung dibunuh kan tidak, apalagi langsung diperangi kan tidak, tetapi dilihat-lihat konteksnya. Saat itu memang Rasulullah dan para pasukan itu selalu dizalimi, makanya diberi izin oleh Allah untuk berperang, begitu. Jangan langsung sedikit-sedikit diperangi, sedikit-sedikit langsung dibunuh, itu kan tidak tahu konteksnya berarti, ya. Karena saat itu Rasulullah itu dizalimi. Hifdzuddin, ya, hifdzuddin. Maka jika tidak ikut berperang itu juga hati-hati ya. Orang-orang misalnya pada saat al-masalah ad-daruriyah ini jika tidak dilaksanakan maka ada hukum jera, baik itu berkaitan dengan hukuman fisik ataukah berkaitan dengan hukuman denda mal, ataukah yang terakhir tadi berkaitan dengan budi pekerti, ya. Untuk contohnya lagi, misalnya pada saat pemerintahan Abu Bakar ini sering menghadapi orang-orang murtad, orang-orang yang saat itu ketika ketika Rasulullah masih hidup mereka berekrar masuk Islam, tetapi rata-rata orang-orang yang seperti ini, yang gandul seperti ini, itu aslinya seringkali disebut sebagai orang munafik. Jadi di kelompoknya mereka, orang non-muslim, mereka sebagai teman, tetapi di depan Rasul mereka ikrar masuk Islam. Nah, orang-orang munafik ini ketahuan ketika Rasulullah sudah meninggal. Jadi ketika Rasulullah sudah meninggal, mereka secara terang-terangan lantas meninggalkan Islam, begitu. Oleh karena itu pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini mereka mendapat hukuman. Orang-orang murtad yang keluar dari Islam mendapatkan hukuman, ya, itu dihukum. Termasuk juga orang-orang yang tidak membayar zakat, itu kan kasus yang dihadapi oleh Abu Bakar seperti itu, yakni orang murtad yang keluar dari Islam. Yang kedua adalah orang mani'uz zakat yang tidak mau membayar zakat, itu nanti dihukum oleh Abu Bakar. Dan hukuman bagi orang murtad pada masa Abu Bakar itu memang dibunuh, ya, memang dibunuh. Ini tujuannya apa? Tujuannya karena ketika mereka berada di pasukan Islam itu mereka tahu tentang kekuatan Islam,
Dan ketika mereka itu sudah membelot dari Islam, yakni kepada teman-temannya yang kafir, yang non muslim, mereka membocorkan kekuatan Islam, dan ini kan seorang pengkhianat, sangat membahayakan agama dan membahayakan dari pemerintahan kekhalifahan tadi, sehingga hukumannya adalah eksekusi mati begitu. Nah, di fikih-fikih itu seperti itu. Jadi konteksnya itu konteks pembocoran dari rahasia kekuatan orang-orang Islam. Makanya mereka ketika ketemu terus dihukum eksekusi mati, itu adalah konteksnya seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang tidak boleh ya. Agama itu la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan. Jika memang mereka itu asalnya Islam lantas keluar dari Islam, itu kan namanya katakanlah belum mendapat hidayah. Tetapi kalau konteksnya pada saat Abu Bakar, karena mereka ingin membocorkan rahasia negara, ya, makanya itu dihukum berat pada masa Abu Bakar As-Siddiq, termasuk orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Oke, itu adalah berkaitan dengan hifdzuddin. Yang kedua adalah hifdzun nafsi, ya, hifdzun nafsi. Hifdzun nafsi itu wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian itu menceburkan diri kalian di dalam jurang kemadzorotan, ya. Ini memang harus dijaga. Jangan sampai Anda itu bunuh diri ataukah membahayakan diri Anda sendiri, karena harus menjaga nafsi, ya, menjaga nafsi. Di dalam Al-Qur'an anjurannya seperti itu. Nah, makanya kalau ada orang yang membunuh seseorang, itu biasanya di dalam literatur klasik, maka dia memang harus juga dibunuh, kan begitu. Jika dia itu memotong jika itu memotong telinga, maka yang memotong juga harus impas, dipotong telinga. Nah, ini dalam rangka adalah untuk menjaga hifdzun nafsi. Makanya jangan sampai membunuh seseorang atau melukai diri sendiri, karena itu tidak diperbolehkan, ya, hifdzun nafsi. Kemudian yang seterusnya adalah hifdzul akli. Hifdzul akli itu menjaga akal. Lah, akal agar tetap stabil itu tidak diperbolehkan kecampuran hal-hal yang bisa merusak akal. Di teman-teman tadi sudah diskusi, diantaranya adalah jangan minuman keras, narkotika, itu kan bisa merusak dari saraf-saraf otak, ya, sehingga itu yang asalnya normal menjadi tidak normal. Begitu. Yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas. Nah, itu ada ayat pertama itu mengatakan bahwa khamr itu memang sedikit banyak ada manfaatnya untuk manusia, tetapi ada kemadorotannya lebih banyak. Begitu. Biasanya orang-orang kalau lagi sudah kenal namanya ini narkoba, mereka ketika dalam posisi frustasi, pusing, mereka kan langsung menggunakan narkoba. Ya, memang itu bisa ngefly sekilas saja, tetapi tidak bisa memberikan solusi dari permasalahan, justru malah membuat ketagihan, dan ketagihan ini bisa merusak akal, jelas, ya. Ya, memang seperti itu. Oleh karena itu barang-barang yang terlarang itu secara agama dan secara negara harus benar-benar kita jauhi agar selamat dunia dan akhirat, begitu, ya. Oke. Terus kemudian itu hifdzun nasli. Hifdzun nasli itu menjaga dari keturunan. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, ya. Janganlah mendekati zina. Ini karena dalam rangka untuk menjaga keturunan kita. Ya, keturunan kita. Di dalam hukum Islam sendiri itu misalnya kalau ada anak perempuan yang nyun sewu ini secara hukum negara dia itu misalnya adalah dihasilkan dari perkawinan yang tidak sah, dihasilkan dari perkawinan tidak dari hasil perkawinan yang sah,
maka dia itu mendapat jera, ya, diantaranya adalah jera moral. Anaknya itu secara pencatatan sipil tidak diberlakukan. Jadi anaknya ini anak dari ibu, bukan dari anak bapak. Begitu, itu kan kasihan kalau itu dari perempuan, ya kan. Nanti dari pihak laki-laki tetap berpikiran yang enggak. Kemudian kalau kita lanjut, hifdzul irdi, ya, menjaga dari harga diri, menjaga dari harga diri. Nah, biasanya itu hifdzul irdi kita lihat ada beberapa budaya di beberapa daerah atau negara itu beda dengan daerah lain atau negara lain. Misalnya kalau orang itu dianggap sebagai orang yang soleh, itu kalau santri biasanya ketunan, ya kan. Tetapi misalnya dalam bab-bab periwayatan hadis, orang yang meriwayatkan hadis itu tidak pakai baldu atau tidak pakai ketu, tidak pakai songkok, itu kan dianggap sebagai orang yang kurang harga dirinya, ya, orang yang kurang harga dirinya. Tetapi ini tidak berlaku untuk keseluruhan loh, ya, ini tidak berlaku untuk keseluruhan. Saya dulu pernah ngaji itu, harga diri itu bagi seseorang yang perawi hadis meski tidak pakai baldu itu tidak apa-apa, dan itu berlaku kalau tidak salah di daerah Syria sudah biasa seperti itu, ya. Jadi harga diri ini juga dilihat konteksnya, di budaya mana dia itu bisa dianggap secara moral dia kurang begitu punya akhlak. Oke, sekarang lanjut di al-masolih al-hajiyah. Al-masolih al-hajiyah ini tadi sekilas sudah saya singgung di depan. Itu berkaitan dengan rukhsah, ya, rukhsah yang ditawarkan Allah kepada umat Muhammad. Itu kalau kita misalnya diperbolehkan untuk menjamak qashar sholat ketika perjalanan, atau ketika orang dalam keadaan berdiri, sholat yang dalam keadaan berdiri tapi dia tidak mampu, maka ada alternatif kedua, yakni dengan duduk tidak mampu, maka dengan mustalqiyan ala janbin, ya, bagi orang yang tidak kuat duduk maka dia bisa tidur dengan miring dan lain-lain itu. Begitu halnya dengan tayamum, jika seseorang itu tidak menemukan air, maka dia diperbolehkan untuk bertayamum, begitu. Atau dengan model jika ada undur untuk orang yang mau melaksanakan ibadah sholat, sementara di dalam badannya ini ada luka, nah itu diperbolehkan untuk bertayamum. Ada beberapa sebab itu, ya. Nah, itu adalah dalam rangka untuk memberikan rukhsah kepada umat Nabi Muhammad. Maka ibadah yang seperti ini itu juga boleh-boleh saja, biar tidak memberatkan, karena ada beberapa sebab itu, ya. Untuk biasanya, ya, di dalam Al-Quran itu, ya, yuridullahu ayyukhaffifa ankum khuliqal insanu dha'ifa. Dalam beberapa kaidah itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yasiru wala tu'asiru. Intinya agama itu mudah, jangan sampai Anda persulit sendiri. Jadi Allah memberikan dispensasi dalam rangka biar hal-hal yang dirasa ini memang berat itu ada rukhsahnya, tidak selalu kok paten kaku terus harus seperti ini, tidak, tetapi ada alternatif tertentu untuk memudahkan seseorang dalam beribadah. Dan yang terakhir itu adalah al-masolih at-tahsiniyah. Jadi masalah-masalah yang tersier ini nanti hubungannya adalah dalam rangka untuk menyempurnakan dari akhlak ini, ya. Contohnya di sini adalah misalnya menutup aurat, ya, menutup aurat, atau memang dianjurkan untuk berzina inda kulli masjidin. Ketika mau masuk masjid itu disuruh untuk mandi terus pakai wangi-wangian agar nanti di sekitar kita itu
tidak terganggu. Dan misalnya melaksanakan sholat sunnah atau sholat sunnah dan sedekah sunnah, itu diantara dari beberapa contoh untuk menjaga al-masoleh at-tahsiniyah. Jika ini tidak dilaksanakan, ya nanti imbasnya hanya pada masalah ini ya, masalah dia itu malu atau tidak. Misalnya kalau kita hubungkan dengan permasalahan jihad, kalau dalam permasalahan jihad itu tidak diperbolehkan seorang wanita atau anak kecil atau ruhban pendeta untuk dibunuh. Begitulah halnya tidak diperbolehkan untuk memotong sembarangan, memotong qat'us syajar, memotong pohon. Itu juga larangan dalam peraturan perang. Nah, kalau ini dilanggar, itu nanti dia efeknya adalah pada ini secara kemanusiaan itu kurang ada. Begitu. Nah, itu ada beberapa, dan memang ada beberapa tingkatan antara al-masoleh dan mafsadah. Itu nanti hubungannya banyak yang berkaitan dengan masalah dan mafsadah. Contohnya begini, ada sesuatu maslahah yang ini tingkatannya berbeda-beda, maka yang didahulukan itu yang mana? Begitu. Jadi yang didahulukan itu maslahah yang dzaruriyah, yang primer dulu, kemudian yang hajiyah, dan yang terakhir adalah tahsiniyah. Contohnya ketika sholat fardu, orang sholat fardu dalam rangka untuk menjaga agama, ini hukumnya adalah lebih diutamakan daripada itu jual beli atau muamalah secara syar'i ya, dalam rangka lihifdzil masoleh al-hajiyah. Begitu halnya ini sholat fardu lebih diutamakan dengan mengalahkan dari amalan-amalan sunnah. Contohnya adalah dari sholat sunnah atau dzikir atau membaca Al-Quran. Jadi yang pertama harus mengutamakan maslahah daruriyah. Anda tidak sholat fardu, tetapi Anda malah justru seringnya, misalnya ya, sholat fardunya itu isya. Lah isya ini seringkali kelantur sampai subuh gitu. Atau sholat subuh, jadi Anda sholat malam, sholat hajat, sholat tasbih itu lebih diutamakan, sementara sholat subuhnya ini kelantur sampai siang. Nah itu kan kurang bagus. Jadi yang lebih diutamakan itu yang sholat fardu dulu, setelah itu baru sholat sunnah begitu. Oke, semoga kita di pertemuan yang terakhir ini mendapatkan